Ada sebuah pertanyaan ya. Jadi saya bacakan pertanyaannya cukup panjang. Saya membaca berita seorang poluan yang tega membakar suaminya. Saya paham betul bagaimana perasaan sang istri saat harus memutar otak dengan gaji yang ada, harus mencukupi semua kebutuhan keluarga. Dan saya juga mengerti begitu marahnya sang istri. Gaji yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama untuk keperluan 3 orang anak yang masih balita, malah digunakan untuk main judi online oleh suaminya. Yang mau saya tanyakan itu bagaimana kita bisa mengontrol emosi saat kita sedang marah kepada suami. Saya sendiri kalau marah sama suami juga terlintas pikiran di luar nalar, seperti menyakiti diri sendiri. Misalnya ingin menggores pergelangan tangan dengan pisau hingga berdarah-darah, ingin pergi naik motor biar ditabrak kereta atau truk gitu ya. Ingin loncat dari gedung tinggi. Bagaimana agar kita bisa mengontrol diri agar tidak melakukan perbuatan buruk, dan bagaimana kita saat bertengkar dengan suami itu tidak berdampak buruk bagi keluarga. Nah, begitulah pertanyaannya ya. Sobat curhat sahabat, dari pertanyaan yang cukup panjang, saya mungkin akan meringkas menjadi 2 pertanyaan utama. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mengontrol diri saat kita marah. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana agar pertengkaran keluarga antara suami istri atau dengan orang tua, dengan anak itu tidak berdampak buruk bagi keluarga. Sobat sekalian, sebelum saya menjawab kedua pertanyaan itu, kita perlu belajar dulu tentang proses bagaimana seorang bisa melakukan tindakan buruk bagi dirinya atau kepada orang lain saat ia sedang marah. Jadi, sobat sekalian, dalam diri manusia itu ada 3 bisikan. Yang pertama adalah bisikan diri sendiri atau bisikan nafsu kita. Kemudian yang kedua adalah bisikan setan. Yang ketiga adalah bisikan hati atau bisikan malaikat yang bersumber dari ilham ilahi. Jadi semua keinginan kita itu adalah nafsu ya. Misalnya kita ingin makan, kita ingin membeli baju baru, kita ingin, mohon maaf ya, berhubungan dengan pasangan, atau kita ingin pergi jalan-jalan, pergi rekreasi, itu adalah bisikan yang ada dalam diri sendiri ya, atau keinginan atau nafsu. Dan sifat atau nilai dari nafsu itu netral ya, tidak positif dan juga tidak negatif, netral gitu. Lalu apa itu bisikan setan? Bisikan setan adalah segala keinginan yang menjuruskan pada perbuatan dosa. Nah, yang paling bahaya adalah ketika nafsu kita ingin memiliki sesuatu itu ditunggangi oleh bisikan setan. Maka bisa jadi kita akan menginginkan sesuatu itu dengan jalan yang tidak baik gitu ya, atau dengan jalan yang dosa gitu. Lalu apa yang disebut sebagai suara hati? Jadi suara hati itu adalah bisikan yang menjaga diri kita dari perbuatan dosa. Misalnya nafsu mengatakan, oh lagi butuh uang nih. Lalu bisikan setan mengatakan, udah ambil saja uang di masjid, kamu kan jadi bendara masjid. Kalau kamu ambil dikit, nggak ada orang yang tahu gitu. Nah, ini adalah bisikan setan. Jadi bisikan setan itu menjerumuskan manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Lalu muncul suara yang ketiga, yaitu bisikan hati. Bisikan hati berkata, jangan, itu perbuatan dosa, jangan dilakukan. Nanti Allah marah loh sama kamu. Nanti kamu akan mendapatkan musibah loh. Nah, itu yang berkata adalah suara hati yang mengontrol manusia
untuk senantiasa berbuat baik dan menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan tercela. Sobat sekalian, saat kita dalam kondisi tenang atau dalam kondisi stabil, ya, tidak dalam kondisi emosi atau tidak dalam kondisi marah, hati kita masih berfungsi normal. Kita selalu dikontrol oleh hati untuk tidak melakukan perbuatan jahat atau perbuatan dosa. Hatilah yang mengontrol dan membisikkan kepada diri kita untuk senantiasa berbuat baik, mendorong diri kita untuk dekat dengan Allah, untuk beribadah dengan Allah. Namun, ada dua kondisi di mana hati itu sudah tidak lagi berfungsi atau fungsinya itu melemah, ya, sehingga kita tidak mendengarkan, ya, semacam bisikan-bisikan yang menuntun kita untuk berbuat baik, gitu ya, atau bisikan-bisikan yang mencegah kita untuk berbuat dosa. Kita tidak mendengar bisikan-bisikan itu. Pertama adalah perbuatan buruk yang terus diulang sehingga menjadi kebiasaan. Yang kedua adalah saat dalam kondisi marah. Nah, sobat sekalian, saat kita dalam kondisi marah, hati-hati ya. Saat kita dalam kondisi marah, hati tiba-tiba terkunci. Hati sulit sekali membisikkan hal-hal yang baik kepada diri kita, karena hati itu ibarat cermin. Saat kita muhasabah diri atau dalam kondisi yang tenang, ya, cermin hati ini berfungsi memampukan diri kita sehingga kita bisa melihat kesalahan kita, keburukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu semua ditampakkan. Sebaliknya, ya, hati akan berubah menjadi sebuah cermin yang kusam, yang buram, sehingga kita tidak bisa memantulkan bayangan diri kita, ya. Cermin hati tidak akan mampu memberitahu dampak buruk atas perbuatan yang kita lakukan saat kita dalam kondisi emosi dan marah. Nah, pertanyaannya, kalau hati sudah terkunci, siapa yang bebas mempengaruhi manusia? Ya, betul. Ya, bisikan setanlah yang akan menjadi dominan. Jadi saat marah itu, setan berdansa riang, bernyanyi senang, sebab orang marah itu sangat mudah sekali dikontrol untuk melakukan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan dosa gitu. Nah, di sisi yang lain, hati ketika itu telah terkunci, ya, tidak bisa memberikan bisikan yang benar, tidak bisa memberikan input yang baik kepada manusia. Jadi saat marah itu, ya, manusia itu dikontrol penuh oleh setan, sedangkan suara hatinya menjadi suara yang menjadi suara kebenaran dan kebaikan itu nyaris tidak berfungsi. Kita bisa melihat fenomena, ya, saat orang marah, ya. Orang marah itu bisa menyakiti dirinya sendiri, bahkan bisa membunuh dirinya sendiri. Bisa juga dia menyakiti orang lain, ya, bisa dengan kata-katanya atau bahkan bisa melukai, dan mungkin juga, ya, dan itu juga banyak terjadi, itu bisa melakukan pembunuhan kepada orang lain. Jadi saat marah gitu, ya, kita tidak boleh mengambil keputusan apapun itu. Tunggu sampai emosinya reda, ya, sehingga hati kembali berfungsi normal, baru kita bisa mengambil keputusan. Jadi perlu kita ingat-ingat, ya, bahwa saat kita marah, ya, yang mengontrol penuh diri kita itu adalah setan. Setanlah yang membisikkan pada diri kita untuk melakukan tindakan-tindakan di luar nalar, seperti yang tadi Ibu sampaikan, ya, dalam pertanyaannya, misalnya ingin menggores pergelangan tangan hingga meninggal, ingin bunuh diri, menabrakkan diri, loncat gedung yang tinggi, dan ya hal-hal yang di luar nalar kita gitu.
Saat kita jengkel dan marah kepada orang lain, setan membisikkan untuk berbuat zolim pada orang lain, ya, berbuat zolim kepada orang yang kita benci. Minimal setan mengajak kita untuk gibah, ya, atau untuk memfitnah, ya. Mungkin lebih parah lagi, setan mengajak kita untuk melakukan penganiayaan, kezoliman yang berupa fisik, ya, seperti memukul, menendang, sampai ya ujung-ujungnya itu setan ingin orang yang sedang marah itu menghilangkan nyawa orang lain gitu. Nah, siapa yang memberitahu itu semuanya? Ya, siapa lagi kalau bukan setan, kan? Jadi setanlah yang gencar sekali mendorong manusia untuk membunuh dirinya sendiri, karena agar tujuannya itu tercapai gitu. Apa tujuan setan itu? Apa tujuan setan? Kenapa dia begitu teganya menggoda manusia? Karena setan ingin manusia itu menemani mereka tinggal di neraka. Coba kita perhatikan Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai 18. Saya bacakan. Karena engkau, ya, telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan mereka tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Nah, di sesi yang pertama ini bisa saya simpulkan seperti ini. Jadi, segala hal yang menuntun kita, yang membisikkan kita untuk berbuat tidak baik, untuk berbuat dosa, itu pasti datangnya dari setan. Ya, itu adalah bisikan-bisikan setan. Nah, yang kedua, jangan kita mengambil keputusan di saat kita sedang marah. Ya. Percecokan antara suami istri kemudian sampai marah, kemudian terucap kata misalnya cerai, ya. Padahal di saat kita memutuskan untuk cerai itu kita dalam kondisi emosional gitu. Jadi tunggulah saat emosi itu reda, kemudian logika kita berfungsi kembali, suara hati kita berfungsi kembali, kemudian pikirkan masa-masa tentang baik buruknya sebelum kita ngambil keputusan. Ya, jadi ada dua hal itu yang perlu kita tekankan. Yang pertama, segala hal yang menjuruskan kita untuk melakukan perbuatan yang tidak baik itu adalah suara setan, bisikan setan. Ya, maka kita harus hati-hati. Terus yang kedua adalah jangan sekali-kali mengambil keputusan saat kita dalam kondisi emosi atau saat kita dalam kondisi marah. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan ke sesi yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.